terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Wono, Pak Madi. Oke. Siang hari ini kita kedatangan tamu, Bapak Suwono. Beliau adalah warga Permadani Bergodo Pitulikur, luar biasa. Dia salah satu anggota atau warga Permadani waktu itu, mohon maaf, satu lulusan sama saya, namun yang agak menonjol atau atau yang terbaik lah ya di Permadani itu beliau. Jadi setiap saat memang kita silaturahmi, ya, gladen, minimal orang-orang yang belum paham, belum dong seperti saya, sehingga ikut ketularan. Ya, jadi makna dari silaturahmi pada siang hari ini, pertama saya mengucapkan terima kasih, kemudian apresiasi atas kegiatan atau hal-hal yang seperti ini. Nantinya, karena saya sudah beberapa kali juga sowan di tempatnya Bapak Suwono, sehingga mungkin beliaunya juga merasa, saya kok belum mampir ke Agro Indro Srioto, ya, kebetulan ini tempatnya, walaupun mungkin tidak indah, tidak terus mewah dan lain-lain, namun minimal bisa membuat kita kerasan gitu, Bapak Wono, Pak Madi. Betul. Nah, jadi harapannya seperti itu. Kemudian dulur sekalian, siang hari ini ya saya pengen ngomong-ngomong ini terkait makna dari silaturahmi, ya, yang bahkan dalam Al-Quran pun menyampaikan bahwa silaturahmi adalah salah satu upaya atau hal yang wajib kita laksanakan sebagai insan manusia, khususnya Muslim. Karena silaturahmi itu adalah memperpanjang usia, kemudian agar awet muda juga. Ngoten Pak Wono, terus ada lagi apa tambahannya Pak Wono mungkin barangkali? Manusia. Yang satu kan untuk mendekatkan rezeki. Mendatangkan rezeki. Ya. Karena tamu yang datang ini adalah merupakan rezeki bagi kita, Pak Wono, ya. Rezeki itu tidak harus uang. Enggak. Kemudian yang benar-benar perlu dicatat ini, rezeki itu berupa kesehatan, karena kesehatan itu mahal sekali harganya. Jadi kesehatan pun termasuk rezeki. Salah satu kita mengambil hikmah dari silaturahmi ini adalah dengan kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol terkait apapun, ya, terkait tumbuhan, tanaman, kemudian Permadani, kemudian mohon maaf, saat ini adalah ramai-ramainya, marak-maraknya para capres-capres, para calon dewan dan lain-lain, ya, terkait pesta demokrasi. Jadi bahwasanya kesehatan itu adalah sangat-sangat ibarat harta yang tak ternilai, ya, tak tergantikan, merupakan aset yang sangat-sangat luar biasa. Kita boleh punya Rubicon, Pajero, tanah berhektar-hektar dengan kebun durian apapun, tapi manakala kita diberi atau mendapat hidayah dari Allah, diberikan satu penyakit yang mungkin mana tidak bisa untuk konsumsi durian atau bahkan minum susu, santan tidak boleh, ya udah selesai, hanya sekedar mohon maaf air putih, kemudian sama godok-godokan tahu barangkali gitu Pak Parlan. Tidak bisa menikmati indahnya dunia. Tubuh kita, ya, tubuh kita ini bukan hanya kita nasi sambal sama ikan teri atau mungkin bukan aja itu harus kita tambah semacam susu ataupun mungkin bahkan madu. Nah, ini contoh, ya, ini contoh di tubuh kita. Kemudian di satu sisi karena kebetulan kita di Agro Indro Srioto ini menyediakan berbagai tanaman, bibit-bibit unggulan, sama halnya seperti itu. Kemarin, ya, kita kebetulan saya punya pohon apokat, Pak Wono. Itu kan umumnya tidak ada yang apokat ini dibungkus, Pak Parlan, ya. Nah, ini kenapa saya bungkus? Ini salah satunya yaitu untuk memberikan satu nilai lebih, maksud saya agar benar-benar terhindar dari penyakit khususnya lalat buah. Lah itu seperti terlihat di gambar beberapa apokat, ya, buahnya cukup lumayan, ya, umur 3,5 tahun. Saya kasih blongsong atau pembungkus agar aman terhadap
segala jenis penyakit khususnya lalat buah. Demikian juga tubuh kita, makanya setiap saat mungkin barangkali setiap seminggu 2 kali atau 3 kali kita ya, bukan saya, hanya mengajak kepada dulur-dulur sekalian untuk berolahraga agar tubuh kita ini tetap selalu sehat, kemudian darah ya, aliran darah ini agar tetap selalu lancar. Ya, salah satunya dengan mengadakan olahraga, jogging dan lain-lain. Olahraga itu bukan hanya sekedar itu. Boleh bersepeda, renang, atau mungkin Pak Parlan yang biasa panen jahe, Pak Parlan ya, itu bagian dari olahraga. Indahnya luar biasa. Kita pagi-pagi berangkat, kemudian dengan keringat jam-jam 7:30 kita baru sarapan, walaupun sarapan itu pakai sambal, pakai bakwan dan lain, itu nikmatnya luar biasa kan gitu Pak. Ini adalah salah satu berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disia-siakan dan harus tetap kita selalu jaga gitu Pak. Betul, Wono. betul. Ya, barangkali mungkin ada tambahan Pak Wono, mungkin terkait kiat-kiat bagaimana agar khususnya tubuh kita saja, tubuh kita agar tetap selalu sehat dan prima sehingga kita bisa menikmati indahnya dunia. Oke Pak Wono. Iki gemuk. Kalau gemuk itu sudah merupakan kasih satu kiat kesejahteraan. apa? Ya. Ya, untuk ya, yang penting kita selalu berpikiran positif, ya kan? Ya, itu paling Berpikiran utama. positif sama yang melakukan yang dibilang sama Pak Indra tadi, sering kita olahraga. Itu aja Pak. Nah, karena memang gini, menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Wono ini, sebenarnya sumber dari penyakit itu adalah salah satunya adalah faktor pikiran. Pak Wono. Ya, Kita mungkin boleh lari-lari terus, boleh tidak makan, meninggalkan hal-hal minyak, gula dan lain tidak kita makan, tapi manakala pikiran kita tidak normal atau terlalu mikir, contoh mungkin aku nandur telo 5 hektar. Saat ini harusnya ini musim hujan dan harus sudah hujan contohnya lah. Ini sudah umur 2 minggu tapi urung ana udan, garing kabeh. Mikir. Nah, mikir, iya. mau nggak mau tetap mikir, cuman boleh mikir, cuman jangan terlalu wah engko nek aku rak dadi dan lain-lain, akhirnya kuat mangan apa ora dan lain, semuanya tidak usah terlalu berpikir itulah. Boleh kita berpikir itu, namun semuanya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya sampaikan tanam, masalah hasil serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah itu. Kita menanam, ternyata baru seminggu tidak ada hujan, akhirnya mati, ya udah serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di balik hikmah dari semua itu mungkin akan ada hikmah yang lebih indah. Nah, harapannya kan seperti itu. Gitu Pak Parlan, mungkin ada tambahan lain Pak yang Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparlan, asli dari Desa Tabak, Kecamatan Telogowu. Kebetulan ini tadi mampir tidak sengaja. Alhamdulillah ketemu teman-teman di sini. Nah, memang betul yang namanya kesehatan itu ada beberapa rangkaian. Yang pertama adalah kesehatan itu dari faktor pikiran. Dari faktor pikiran. Ini yang pertama dan utama. Yang kedua, selain pikiran adalah pola makan. Nah, setelah pola makan, ini pola minum. Jadi mulai dari pikiran, pola makan, pola minum. Makanya harus selalu hidup sehat. Jadi hidup sehat itu bukan hanya makan yang enak-enak, bukan hanya makan yang mahal-mahal. Pikirannya fresh, santai. Misalnya makan sama sayur ya enggak masalah. Yang penting pikirannya santai. Terus yang kedua pola yang dinamakan pola makan, makanan yang sehat itu tidak harus harganya mahal. Harus harganya mahal. Yang penting kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita itu tercukupi. Terus yang ketiga adalah pola minum. Tidak harus minuman yang mahal, Pocari atau apa, enggak. Yang penting air itu sehat, tidak mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimia yang lain. Ya, ini terbukti pengalaman saya. Alhamdulillah saya kan berkali-kali mengantarkan jamaah ke Arab Saudi.
pengalaman saya, kenapa orang Timur Tengah ini tidak ada yang penyakit ginjal apalagi stroke? Sebab yang diminum adalah air zam-zam. Nah, di wilayah Kabupaten Pati ini khususnya di wilayah selatan, kalau usianya 40 naik sedikit aja rata-rata sudah batu ginjal dan stroke karena minumannya yang diminum banyak mengandung zat kapur. Apalagi yang di daerah luar Jawa yang biasanya mengandung timah dan lain sebagainya yang warna airnya kuning, mestinya giginya nggak kuat. Usia SMA sudah ompong. Ini air ini luar biasa, gitu loh. Itu pengalaman saya karena saya nggak pernah di akademisi. Saya hanya hanya orang lapangan. Itulah. Oke, terima kasih Pedro. Oke, siang hari ini ternyata tamu kita ini luar biasa ya. Beliau Pak Parlan ini agen umroh, jadi berkali-kali ke Arab Saudi. Ada tambahan yang orang Timur Tengah ya, yang hitam-hitam itu. Jadi walaupun hitam, namun dengan ijabah dari Allah Subhanahu Wa Taala di sana ada air zam-zam. Itulah mukjizat yang membuat dulur-dulur kita, saudara-saudara kita di sana sehat, terbebas dari batu ginjal maupun batu-batu yang lain, termasuk stroke luar biasa. Ini adalah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Pak Wono ya.